Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel Bisa Ngoding, belajar ngoding sampai bisa. Nah, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi teman-teman yang memang sedang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan dari tutorial sebelumnya, ya, untuk mengimpor Excel ke dalam MySQL. Nah, tapi fokus tutorial kita kali ini akan membahas tentang bagaimana membaca file Excel-nya ya, menggunakan library XLRD. Nah, sekarang kita buka IDE kesayangan kita ya. Saya di sini menggunakan PyCharm, teman-teman bisa pakai Sublime, VS Code dan lain sebagainya. Spider juga bisa ya. Ya, ada mbak-mbak kemarin yang buat komen tentang web script-nya ya. Nah, kita akan kembali sedikit ke sini ya, ke latihan MySQL ya sebelumnya. Nah, kita udah berhasil tentang import MySQL connector ya, membuat koneksinya, udah bagaimana CRUD-nya. Nah, sekarang kita akan fokus di tutorial kali ini tentang XLRD. Jadi teman-teman bagi yang memang belum tahu bagaimana koneksi ke MySQL-nya, bisa mundur ke satu video sebelumnya. Oke, nah sekarang apa aja yang kita bahas di sini? Yang pertama itu kita akan membahas tentang bagaimana membuka filenya dulu ya. Membuka file Excel-nya. Ya, Excel. Nah, setelah kita berhasil membuka file Excel-nya, nanti kita akan mencoba untuk aktif di sheet-nya. Ya. Yang ketiga, nah kita akan coba membaca sel ya. Nah, gimana caranya membaca sel ya. Nah, yang keempat, kita akan coba menghitung ya, menghitung jumlah kolom dan baris ya. Terus setelah kita berhasil mendapat jumlah kolom dan barisnya, nanti kita akan coba memisahkan antara header ya, mengambil header, dan terakhir mengambil data. Nah, adapun data Excel-nya itu bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa bebas sih ya menggunakan file Excel apa ya, karena ini dinamis jadi tidak ada masalah. Nah, jadi pada studi kasus kali ini kita akan mencoba membaca file Excel ini. Nah, dan satu hal kita harus pastikan ya teman-teman itu satu folder dengan file Excel-nya ya. Nah, biar nggak repot nanti untuk memanggil direktorinya ya. Nah, oke, lanjut kita ke codingan. Nah, gimana sih caranya membuka file Excel menggunakan Python dengan library XLRD? Nah, pertama kita buat dulu nama filenya ya. Nama filenya book1.xls. Nah, kemudian kita akan membuat variabel Excel ya, nama variabelnya terserah ya. Nah, kita panggil di sini XLRD, kemudian open workbook. Nah, di sini kita buat nama filenya. Oke. Nah, di sini kita udah berhasil nih untuk membuka file Excel ya menggunakan XLRD. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan untuk bagaimana membaca selnya ya, memastikan selnya, kita harus coba untuk aktif dulu di sheet mana. Nah, ya, untuk filenya ya, di sini saya punya ada 3 sheet ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, jadi kita harus tentuin dulu, kita harus aktif di sheet berapa. Nah, karena kita pengen aktif di sheet 1, berarti di sini indeksnya indeks 0 ya. Nah, berarti di sini kita buat variabel baru namanya sheet. Nah, kemudian di sini Excel titik sheet by index. Nah, indeks 0. Nah, indeks 0 berarti yang ini ya. Karena dia manggilnya by index. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana caranya membaca selnya. Nah, kita print aja dulu ya. Kita print. Kita akan coba membaca sheet
titik cell values ya, baris 0 kolom 0. Nah, jadi ada metode ya, namanya itu cell values. Nah, cell values itu mengambil posisi dari selnya. Nah, jadi cara bacanya itu matrix ya. Nah, jadi matrix apa? Array ya. Array 2 dimensi ya. Nah, jadi di sini 0, 0, 0, 0 ya, baris 0 kolom 0, di sini 0, 1 ya, baris 0 kolom 1, di sini 0, 2, baris 0 kolom 2. Nah, berarti nanti di sini kalau mau manggil si Andi, berarti di sini baris 1 ya. Baris 1 kolom 0, berarti 1,0, di sini 1,1, 1,2. Nah, berarti di sini kalau di sini 2,0, 2,1, 2,2. Ya, begitu seterusnya. Ya. Begitu teknik membacanya ya. Nah, sekarang kita akan coba manggil si nama ini dulu. Berarti di sini 0,0. Oke. Hasilnya ya, hasil ya. Sini nama. Nah, gimana caranya kita coba memanggil si Ani? Nah, tinggal kita hitung dulu ya. Dari sini 0, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini 3. Barisnya baris 3, kolomnya kolom 0. Oke, Ani. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil jurusan si Ani? Berarti di sini 3,0 ya, 3,1, 3,2. Nah, di sini kita ganti menjadi 3,2. Maka hasilnya akan matematika. Oke, benar ya. Nah, oke, gampang ya untuk membaca selnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung jumlah kolom dan barisnya. Nah, jadi udah ada function tersendiri ya, atau metode tersendiri di XLRD-nya. Nah, kita bisa membaca jumlah kolom dan baris di dalam sheet yang aktif tersebut. Nah, caranya gimana? Kita buat dulu ini variabelnya, jumcol ya, atau jumlah kolom. Kita singkat aja. Nah, berarti di sini sheet titik and calls. Dia akan membaca berapa sih jumlah kolom yang ada di sheet tersebut. Nah, kalau untuk jumlah baris ya, di sini kita buat jum row. Nah, sheet titik and rows. Nah, untuk memastikannya kita print coba ya. Print, nah, kita pakai F aja. Jumlah kolom sama dengan jumcol, jumlah baris sama dengan jumrow. Oke, kita coba running. Oke, berarti kita di sini ya, di sheet yang satu ini. Nah, kita punya 3 kolom ya. 1, 2, 3 ya, 9 baris. 1, 2, 3 ya, sekian, sampai sekian. Nah, oke, nah sekarang gimana caranya kita untuk kita langsung ngambil headernya aja ya. Nah, cara mengambil header, nah header itu apa? Nah, header itu di baris 0. Nah, ada dua cara ya. Cara pertama, kita bisa pakai ini, for kolom in jumcol. Kita pakai perulangan. Kolom. Kita pakai perulangan. Nah, perulangannya di sini kita coba print ya. Print sheet titik cell values. Nah, barisnya baris 0 ya, karena kita cukup mengambil yang atasnya aja ya. Nah, untuk mengambil atasnya aja. Nah, jadi di sini kolom. Coba kita running ya. Ups, ada yang error. Nah, ini kita tengok dulu error di mana. Oh ya, sorry. Ini pakai ring ya. Ring jumcol. Oke. Nah, sekarang kita run. Nah,
berhasil ya. Nah, kita sudah berhasil untuk memanggil si headernya aja nih, nama kelas jurusan. Nah, biar dia nggak turun ke bawah, ini saya coba kasih apa ya, buat list saja ya. Ini header list kosong. Ini kita komen dulu. Header titik append ya, kita append datanya. Nah, data apa? Ini sheet tadi ya. Cell values. Nah, di sini 0, di sini kolom. Nah, baru nanti kita print. Print header. Oke, apa hasilnya? Oke, ya. Jadi satu baris ya. Jadi enak lihatnya. Nah, ini cara pertama. Sekarang kita masuk ke cara kedua. Nah, cara kedua ini lebih gampang sih sebenarnya ya. Nah, ini kita buat aja dulu di sini, print header pertama. Ya. Dan di bawah di sini print header kedua. Nah, cara kedua, nah di XLRD ini ada ya namanya row values ya. Row values. Nah, ini nomor row-nya atau indeks row-nya ya. Nah, kita lihat dulu sama nggak hasilnya. Oke, sama ya. Jadi dia akan menghasilkan sebuah list ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai ya yang mana terserah. Nah, bisa pakai yang di atas ya, model pakai perulangan. Nah, bisa juga pakai model yang di bawah. Nah, untuk mengambil data itu sama ya. Nah, cuma karena di sini datanya banyak ya, jadi tekniknya itu dia akan membaca per baris. Jadi nanti dia akan baca 1, 2, 3 ke bawah lagi, 1, 2, 3 ke bawah lagi, 1, 2, 3 ke bawah lagi, 1, 2, 3 gitu seterusnya ya. Nah, jadi akan dia dari membaca data dari kiri ke kanan terus ke bawah ya. Kalau sudah penuh dia akan ke bawah. Nah, bagaimana caranya? Kita buat perulangan ya. For baris in ring. Nah, di sini zoom row ya. Karena kita akan manggil barisnya. Nah, jadi kita buat perulangan di dalam perulangan ya. Multiple looping namanya. Di sini kolom sama seperti yang sebelumnya, in ring. Zoom call. Nah, kita coba print dulu ya datanya ya. Nah, kita print si sheet tadi, sheet cell value. Nah, di sini baris, di sini kolom. Oke. Nah, di sini kita coba buat print data 1. Ya. Coba kita run apa hasilnya. Oke, berhasil ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Dia bacanya dari kiri ke kanan ya, nama kelas jurusan, terus Andi 3A bahasa Inggris, Anda 3A bahasa Inggris, gitu seterusnya ya. Dia baca dari sini. Iya, 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 iya. Oke, gampang ya. Nah, ini kita akan coba buat ini aja, buat list macam di sini ya, macam headernya ya. Nah, kita buat dulu di sini variabel. Nah, misalnya variabelnya namanya data ya. Kemudian kita append di sini data titik append. Nah, di sini sheet titik cell values. Nah, baris column. Oke. Nah, setelah kita append ya di dalam looping yang pertama, nah kita akan coba ngeprint dulu datanya. Print data. Nah, setelah di print ya, nah kita clearkan datanya
karena kita kan mau ngambilnya satu persatu ya. Nah, kalau nggak di-clear-kan ya, nanti dia akan terus manjang terus masuk ya. Ini kan kita nggak mau seperti itu ya, kita maunya satu baris saja. Nah, jadi dia di-clear-kan, nanti udah masuk sampai ujung di-clear-kan, masuk sampai ujung di-clear-kan, sampai ujung di-clear-kan. Ya, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, mantap ya. Berhasil ya. Nah, tapi di sini ada sesuatu ya. Nah, di sini karena kita kan sudah memanggil headernya nih. Nah, dan untuk memasukkan data di SQL ya, di MySQL-nya, nah kita hanya perlu manggil si datanya aja. Nah, headernya itu nggak perlu. Nah, gimana caranya untuk memfilter itu? Ya, kita buat if condition di sini. Ya, kita buat if condition. If baris ya sama dengan 0. Kenapa? Karena headernya kan barisnya 0 ya. Nah, kita ignore aja, di continue aja. Nah, terus kita buat di sini else. Else ya, kalau dia nggak 0, maka dia akan di append datanya. Oke, nah sekarang coba kita run. Oke, kita lihat dulu data 1. Nah, sudah ya. Nah, headernya udah nggak ngikut. Oke, nah ini cara pertama. Gimana dengan cara kedua? Nah, cara kedua ya. Sini kita ambil aja di sini ya. Print data 2. Print data 2. Nah, cara kedua, kita tetap pakai looping ya. Kita tetap pakai looping for baris ya. In ring jumbo. Nah, kita tetap pakai looping, tapi yang kita looping hanya barisnya aja. Nah, sekarang kita akan coba ngeprint si sheet titik rows values ya. Nah, di sini baris. Oke, nah lebih simpel ya. Kita coba running. Nah, sama ya hasilnya ya. Nah, tapi di sini masih ada headernya karena belum kita buat if conditionnya ya, tapi hasilnya itu tetap sama ya. Nah, sekarang kita coba buat if conditionnya, if baris sama dengan 0, continue. Oke, nah kita running lagi, kita lihat headernya masih masuk atau tidak. Data 2 ya udah berhasil ya. Nah, jadi teman-teman terserah sih metode teman-teman untuk ngoding itu mengambil yang mana. Nah, bisa di atas atau bisa di bawah. Kalau di atas ini bisa apa namanya ya, kalau ada operasi tertentu dalam sel tertentu ya, nah bisa teman-teman pakai yang ini, yang di atas ini ya, karena dia kan per sel dia. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan proses tertentu di dalam satu sel itu ya, nah bisa pakai yang ini. Tapi kalau misalnya nggak perlu ya, cukup pakai yang ini aja. Nggak perlu ada proses apapun, tinggal kirim data pakai yang ini aja. Nah, sebelum ini selesai ya, sebenarnya sudah selesai ya. Sebelum ini selesai, nah kita kembali dulu ke MySQL-nya ya. Nah, untuk menginsert datanya ke dalam MySQL, nah di sini insert untuk mahasiswa ya. Nah, kita menggunakan tipe datanya itu tuple ya, tuple bukan list. Nah, sedangkan di sini masih list. Nah, gimana caranya untuk kita mengkonversi dari list ke tuple? Nah, caranya cukup gampang ya. Nah, kalau di sini kan data ini kan berupa list ya. Nah, kita konversi dulu atau kita casting ya ke dalam list menggunakan keyword atau sintaks tuple. Oke, begitu juga di sini. Sini tuple. Nah, sekarang kita coba running ya.
Berhasil ya. Nah, bentuknya sudah tapel. Jadi dengan bentuk tapel ini ya, sudah bisa kita nanti akan menginsert datanya. Udah dapat ya logikanya ya. Karena udah ada ini, ya tinggal nanti kita akan buat koneksi ya. Dan kita coba untuk insert datanya. Nah, tapi nanti itu akan dilanjutkan di video berikutnya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Nah, kita akan review sedikit ya. Kita sudah membahas tentang library XLRD. Nah, apa aja yang kita bahas? Kita sudah belajar tentang membuka file Excel-nya, ya, kemudian aktif di sheet-nya, terus membaca selnya, ya, menghitung jumlah kolom dan barisnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengambil header-nya? Ya, ada dua cara, ya, cara di atas ya, dengan cara di bawah. Tinggal pilih saja, kemudian mengambil data juga. Nah, ada dua cara di atas dan cara di bawah. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kita akan nanti lanjutkan ke tutorial berikutnya, yaitu menggabungkan antara pelajaran kita yang pertama tentang MySQL udah dengan si Excel-nya. Nah, sekian dulu dari saya ya. Bagi teman-teman semua, tetap semangat ya. Keep learning, keep practicing ya. Terus belajar sampai bisa ngoding. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.